Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. malam teman-teman semua. Selamat datang kembali di acara talk show Kak Sakti hari ini. Sempat libur ya, kalau yang suka menyimak. Sempat libur Natal Tahun Baru. Dan akhirnya kita jumpa lagi talk show Kak Sakti. Yang terakhir itu sama Coach Nugroho ya. Menjadi penulis 5 buku. Talk show Kak Sakti selalu mengangkat alumni-alumni STMI yang sudah berkibar, bercahaya, menjadikan Indonesia bercahaya, dan menjalankan visi misi dari Sekolah Trainer dan Motivator Indonesia, diambil dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis riwayat At-Tabrani, bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Amin. Nah, pada kesempatan hari ini, kita temanya agak fresh, agak muda, ada agak-agak milenial gitu ya, bukan kolonial. Hari ini kita akan belajar dengan tema menjadi pemuda dan remaja sukses bahagia. Kenapa saya ambil tema ini? Karena saya tahu masa depan negara ini ada di tangan pemuda dan remaja. Tiang negara ini akan dibawa kemana, akan dilakukan oleh pemuda dan juga remaja. Namun seperti kita ketahui, pemuda dan remaja saat ini banyak asik dengan aktivitasnya sendiri, banyak sibuk main game online, banyak ya begitulah ya, bermalas-malasan gitu ya. Apalagi sekarang pembelajaran dan perkuliahan juga online, jadi pergerakan aktivitas itu jadi berkurang. Seharusnya pandemi ini juga tidak menyurutkan, mengurangi produktivitas kita, karena pemuda dan remaja adalah penentu masa depan negara kita. Hari ini telah hadir Vika Robani ya, CEO Robani Consulting, yang juga Certified BNSP LSP ISQ, berpengalaman mengisi training di berbagai daerah dengan 300.000 audiens, dan kalau saya perhatikan di sosial media, sepertinya menjadi seorang organisatoris nih ya, menjadi ketua organisasi Gema Keadilan se-Kabupaten Bogor. Benar apa betul tuh? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Luar biasa, dan pernah diamanahkan jadi salah satu calon anggota legislatif ya, dengan suara yang cukup banyak. Namun Allah belum mengizinkan. Oke, kita ngobrol santai sama Vika Robani ya. Mau teman-teman inbox udah siapin pertanyaan dari abis subuh ya, langsung disampaikan di Zoom group chat juga boleh. Ya. Apa kabar Vika Robani? Sehat, Coach. Alhamdulillah. Senang sekali hari ini saya bisa ketemu kembali sama salah satu alumni STMI terbaik yang masih muda dan sudah mengisi di depan akumulasi total 300.000 audiens ya. Ternyata Vika Robani ini juga sebagai seorang trainer, sebagai seorang motivator ya, sebagai seorang public speaker, dan sekarang sudah punya bendera sendiri, namanya adalah Robani Consulting, yang ternyata saya salah satu trainer di dalamnya ya. Robani Consulting. Ya. Diralat, Coach. Guru besar. Oh, guru besar. Bisa aja ya. Robani ini, Fikar ini memanggil saya, Pak Dr. Sakti apa kabar ya? Ya, itu jadi doa saja, mudah-mudahan benar tahun ini. Insya Allah segera ya. Terus kuliah S3 jadi doktor ya. Mondok di kantor, ngerjain disertasi belum kelar-kelar. Oke.
Bagaimana mungkin Fikar bisa cerita perjalanan Fikar hingga menjadi seorang trainer, seorang motivator yang kumulasi 300.000 audiens, sempat jadi calon anggota legislatif dengan ribuan suara, dan sekarang jadi organisatoris Ketua Gema Keadilan Kabupaten Bogor. Boleh cerita, silakan Mas Fikar, bagaimana perjalanannya? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wala jangan sakit tapi kalau belum minin lihat dari mana main-mainin. Jadi ya pertama saya banyak belajar dari guru saya, Coach Sakti, melihat bagaimana beliau di STMI ini alumninya nggak cuma di Indonesia ya, nggak cuma 34 provinsi, tapi juga ada di Malaysia, di Brunei, Masya Allah. Bersaing ketat dengan ISQ ya, sepertinya. Antara Coach Dr. Adi Ginanjar. ISQ Adi Ginanjar. Jawa ya. Jadi yang benar ya, banyak yang bertanya bagaimana aktivitas saya. Jadi ketika saya menjadi seorang motivator itu memang salah satu kegemaran saya. Saya senang sekali berbicara di depan umum. Sampai saya sekarang menjadi ketua Gema Keadilan Kabupaten Bogor. Sebelumnya saya mau nyapa dulu, Coach. Ini ada guru saya nih, mentor saya, Master Arif Dasyat nih. Selamat datang guru motivator pertama saya, Ustadz Arif Dasyat. Sehat, Ustadz Arif. Tadi aku mau tanya, proses saya jadi seorang motivator nih, Ustadz Arif paham. Kayaknya Ustadz Arif lagi di stasiun tuh, mau ke Surabaya. Oh, beliau mau keluar kota ya? Kayaknya itu gambar stasiun itu, kalau saya nggak salah lihat. Luar biasa. Ya, jangan lupa Ustadz lontong. Ya, lontong balap. Lanjut. Ya Ustadz, mau kemana Ustadz? Terus ya. Oke. CSB ya, Ustadz? Sehat, Ustadz. Baik. Syukuran Ustadz. Nah. Ya, lanjut. Ya. Jadi sekarang saya jadi. Jadi kalau untuk organisasi Coach Sakti memang dari semester 1 kuliah saya itu sudah senang aktif di organisasi. Bahkan ketika saya semester 2 itu saya sudah dicalonkan sama teman-teman jadi ketua DPM, Dewan Perwakilan Mahasiswa se-Universitas. Semester 2 udah jadi calon ketua DPM se-Universitas. Luar biasa. Emang organisatoris terjadi. Semester 2. Waduh. Luar biasa. Waktu itu koalisi kami, LDK, dan teman-teman di Pondok Pesantren Ulil Albab waktu itu. Jadi di UIK itu ada Pondok Pesantren Ulil Albab. Nah, saya diusung oleh mereka menjadi ketua DPM. Kalau di negara tuh DPM itu DPR. DPM itu DPR. Oke. Nah, jadi waktu itu saya bersaing sama teman-teman Fakultas Hukum semester 9, semester 12. Ngeri banget saingannya. Semester 9, semester 12. Vika semester 2. Wah, dibilang main sore lah. Karena memang di kampus itu biasanya untuk menjabat di level universitas itu minimal banget itu semester 7. Ya. Tapi alhamdulillah ada lewat pemilihan yang cukup panjang ya, saya terpilih waktu itu dengan jumlah suara 60% kehadiran dari seluruh fakultas. Tapi karena saya masih semester 2, alhamdulillah jabatan saya jadi ketua DPM itu hanya 1 pekan. Pekan? Jadi saya terpilih hari Senin, gitu kan. Senin depan saya sudah digugat di Mahkamah Mahasiswa dan saya dibatalkan menjadi ketua DPM. Kasian banget, cuma 1 pekan. Tapi lumayan lah, bersejarah itu. Bersejarah, bayangin. Di level mahasiswa udah ada kudeta ya. Tapi di situ Kak Sakti, saya pakai ilmu itu tadi, public speaking yang diajarkan oleh Kak Sakti, public speaking yang diajarkan oleh Ustadz Arif Dasyat, bagaimana kita melobi orang lain. Dan saya mendatangi pimpinan pejabat-pejabat internal kampus, saya ketua BM Fakultas, ketua DPM Fakultas, ketua UKM, semua saya datangi dan saya tanya. Dan 80% mereka setuju. Alhamdulillah ketika saya mengumpulkan energi itu, maka pekan selanjutnya ketika ada pemilihan ulang, saya tidak menjadi calon ketua DPM.
Tapi saya mundur dan saya majunya jadi calon ketua MPM, lebih tinggi lagi. Ya, jadi orang mengkudeta saya ketua MPM dan saya ingin tantangan yang lebih besar lagi. Dan saya jadi ketua MPM dan alhamdulillah hasilnya mutlak saya dapat 100% suara. Ketua MPM. Wah, itu di atasnya DPR, MPR kalau di itu. MPR. Kalau di kampus saya sistemnya masih kesatuan. Ya, mengacu pada kitabnya Profesor Dr. Delianur, kalau kesatuan itu kan sistemnya kan teres politikal. Paling tinggi adalah yudikatif, di bawahnya legislatif, di bawahnya lagi eksekutif. Nah, di kampus saya MPM itu yudikatif plus legislatif plus eksekutif. Sama kayak di tahun eranya Pak Soeharto. Ya, jadi di era Pak Soeharto tuh ketua MPR itu bisa menurunkan presiden ya. Kalau sekarang ketua MPR nggak bisa menurunkan presiden. Dan ketua MPR pada zaman dulu itu bisa menjadi presiden ketika presidennya nggak ada. Nah, ketika itu saya menjadi ketua MPM. Nah, di kampus saya itu sedang ada gejolak politik. Jadi nggak ada ketua BEM ya. Secara otomatis, maka di semester 2 saya menjadi ketua MPM sekaligus ketua BEM yang mengambil alih kendali eksekutif kampus. Mantap. Nah, teman-teman saya itu yang kudeta saya makin panas ke Sakti. Iya. Dia makin emosi. Ini bocah kok kita gulingin jadi ketua DPM malah jadi ketua MPM nih. Kalau itu di kampus itu selebaran banyak sekali. Saya dituduh sebagai komunis lah. Saya dituduh sebagai serakah jabatan lah. Saya dituduh segala macam, banyak sekali saya dituduh segala macam. Tapi jawaban saya sederhana gitu loh. Apapun tuduhan yang mereka berikan, tugas kita adalah fokus, yaitu memberikan kontribusi terbaik. Ketika banyak tuduhan yang banyak itu, Ko Sakti, makanya saya lakukan waktu saya mendekati ulama di kampus saya, Ustadz Didi Nafidudin, Profesor Didi Nafidudin. Jadi kan pemimpin yang baik itu dekat sama ulama harusnya, ya. Dia bukan sebaliknya gitu ya. Nah, ketika saya menjabat, banyak aktivis yang nggak terima. Tapi alhamdulillah, qadarullah di era kepemimpinan saya, waktu itu kita mendapat kampus Universitas saya, Ibnu Khaldun Bogor. Satu-satunya kampus swasta yang mendapat beasiswa dari Las Pintar PLN. Dan waktu itu saya dapat jatah 50. Dan jatah 50 itu diturunkan kepada aktivis mahasiswa yang berkontribusi ke kampusnya. Nah, akhirnya teman-teman yang suka mendemo saya, itu saya kumpulin satu-satu. Ya, setanya apa yang kalian mau? Gitu loh. Akhirnya saya minta berapa IP kalian atau IPK kalian gitu loh. Oke, yang 3,0, yang 3 ke atas, ya aktivis kampus yang 3 ke atas, kumpulin semua IPK-nya, kumpulin semua data Anda, terus dia nanya buat apa? Hari ini saya mau bagi-bagi uang untuk Anda. Dan saya bagi-bagi beasiswa untuk 50 orang, jumlahnya per orang itu sekitar 5,5 juta. Dan setelah itu tidak ada satupun yang mendemo saya. Ya. Nah, karena kita bagi-bagi itu. Gitu kan, orang kan bilang, katanya saya rakus ya. Jadi kalau saya rakus seharusnya ketika saya dapat beasiswa itu saya bagikan ke golongan saya begitu ya. Yes. Ibaratnya kayak di Mensos gitu ya. Ada BLT dibagi-bagi ke anak Pak Lurah gitu ya. Terus dibagi secara rata. Saya agar akuntabel. Saya bagi secara rata dan saya bagi keseluruhannya dengan catatan satu, bahwa teman-teman siap berkontribusi untuk kampus. Waktu itu rektor saya bilang, Fikar, kalau bisa cari itu yang di IPK-nya yang paling tinggi. Cari yang 4,0 gitu. Jawaban saya sederhana. Pak Rektor, mohon maaf, dia adalah siswa yang paling pintar. Bukan siswa terbaik, saya bilang. Loh, kata dia, apa bedanya siswa yang terbaik sama siswa paling pintar? Kalau siswa paling pintar adalah kita main siapa nilai yang paling tinggi. Tapi kalau siswa terbaik adalah siapa yang paling banyak berkontribusi. Bisa jadi IPK dia rendah, tapi dia punya kontribusi yang besar. Contohnya begini Pak Rektor, contohnya di kampus itu ada UKM pencinta alam, ada bela diri, boxer, pencak silat, taekwondo, dan segala macam. Ada futsal, ada badminton. Lihat Pak Rektor, mungkin di antara mereka IPK mereka masih 3, masih standar. Tapi ketika mereka juara, ketika mereka naik gunung, ketika mereka traveling, pertanyaan saya, yang mereka bawa apa Pak Rektor? Yang mereka bawa adalah bendera kampus. Secara tidak langsung mereka telah membawa bendera kampus kita ke mana-mana. Menandakan bahwa mereka adalah si mahasiswa yang berkontribusi dan yang layak mendapatkan apresiasi dari kita. Gitu loh. Jadi mulai saat itu Pak Rektor mulai terbuka mindset. Waktu saya mengusulkan bahwa yang disebut alumni terbaik bukanlah alumni dengan IPK tertinggi. Dibedakan. Ya.
dia bukan terbaik, Ya. tapi dia yang paling pintar. Yang terbaik adalah yang nilainya bagus, kontribusinya juga tinggi. Nah itu. Nah, waktu itu Pak Rektor senyum sama saya, senyum-senyum aja. Dan dia bilang, ya ini mah politik kamu, jangan-jangan Kar ya. Bukan apa? Karena IPK-nya bagus dan kontribusinya banyak kayak kamu Kar. Jadi kamu harus lebih terbaik gitu. Tapi kan memang sejatinya begitu Kak Sakti. Jadi hari ini banyak orang yang mohon maaf sekali ya, mungkin generasi pendahulu kita yang masih patokan kehebatan seseorang itu hanya dari nilai. Contoh begini Kak Sakti. Saya dari kelas 1 SD sampai kelas 12 SMA, sampai saya lulus SMA, saya nggak pernah keluar dari ranking 3 besar. Wih. Paling bawah. Paling bawah? Bawah ya, ranking 3 besar paling bawah. Jadi waktu saya SMP, muridnya 46, saya rankingnya 47. Saking bandelnya saya. Waktu saya SMA, guru saya itu sudah mau tanda tangan untuk mengeluarkan saya. Kenapa? Karena saking bandelnya saya. Nah pertanyaannya, ketika dari SD sampai SMA, saya tidak pernah dapat ranking. Bahkan saya nyaris nggak naik kelas. Bahkan saya sering ranking paling bawah. Banyak guru saya mengatakan, Fikir kamu ini bikin malu sekolah. Gitu loh. Kamu sekolah yang bener dong. Ntar kamu gede mau jadi apa? Gitu ya. Pertanyaan saya, ketika itu saya bodoh atau bukan? Gitu kan? Karena orang pasti akan berbilang, ini anak bodoh gitu. Bahkan lebih dari bodoh gitu. Ya. Bodoh banget gitu ya. Kenapa? Karena saya nggak pernah dapat ranking di atas 3 besar paling bawah. Selalu paling bawah. Ya kan? Semua orang akan berkata, Fikir siswa yang bodoh. Bahkan guru-guru saya banyak yang bilang, kita malu kan punya murid kayak kamu dan segala macam. Tapi begitu saya lulus SMA, gitu, ini real, Kak Sakti ya. Real. Ada guru saya yang bilang, aduh, kamu tahu pintu keluar nggak? Tahu, di situ Bu. Ya udah kamu keluar aja dari sekolah deh, daripada bikin malu sekolah gitu kan. Itu kan sakitnya di mana-mana tuh. Tapi begitu saya lulus SMA, saya mengambil jurusan kuliah yang saya suka, dan alhamdulillah IP saya paling rendah itu 3,5. Bahkan cenderung di 3,7 dan segala macam. Dan guru-guru saya yang dulunya menghina saya, guru-guru SMA saya itu sering kontak saya. Fikir kapan datang ke sekolah, berikan motivasi buat siswa-siswa kita, buat adik-adik kamu. Kita bangga punya kamu, Kak. Dulu mereka mengatakan malu punya saya, sekarang bangga punya saya. Nah pertanyaan saya, kenapa bisa seperti itu? Apakah dulu saya bodoh banget, gitu kan? Tapi kenapa sekarang begitu saya lulus dari sekolah itu, saya bisa membuktikan sesuatu yang terbalik dari hinaan-hinaan sebelumnya. Kira-kira apa yang terjadi nih? Ada yang mau menanggapi teman-teman atau Coach Sakti atau yang lainnya? Kenapa ketika saya SD itu, apakah saya bodoh banget atau gimana? Kira-kira teman-teman mau menanggapi? Merasa terkengkang. Merasa terkengkang. Merasa ini terkengkang. Mas Alan Budi Kusuma. Gitu ya. Ada lagi? Silakan yang lain. Ada yang mau jawab yang lain? Apakah Fikar merasa terkekang tadi katanya, atau merasa yang lain gitu ya? Gimana Mas Kuntari Yogya? Mbak Kuntari. Oh Mbak Kuntari, maaf. Dari Jogja ya? Belum menemukan minat bakatnya. Passionnya mungkin belum menemukan. Ini Mbak Khairunisa ya jawab ya? Iya, betul. Belum menemukan minat bakatnya tuh, kata Fatimah Az-Zahra, merasa santai dengan semua itu. Merasa santai dengan, wah itu jawabannya keren semua. Tapi ada jawabannya yang saya suka ya. Tadi belum menemukan minat dan bakat itu bagus. Maka jawaban saya nggak beda jauh. Jawaban saya adalah saya belum menemukan potensi saya. Gitu loh. Itu sederhana. Jadi waktu SD sampai SMA saya bukannya bodoh, gitu loh. Tapi saya disuruh dipaksa mengerjakan sesuatu yang saya tidak mampu. Nah, makanya kan guru kita ya, Coach Sakti, guru kita, Master Arif Dasyat, Coach Arif Dasyat selalu bilang, singa itu, dia akan keren ketika di hutan. Tapi kalau dia bertarung dengan buaya di lautan, dia nggak jadi apa-apa. Atau bertarung dengan buaya di danau, dia nggak jadi apa-apa. Ular itu keren ketika dia di darat. Tapi kalau dia perang sama elang di udara, jatuh dia. Gitu ya. Elang nggak usah ngapa-ngapain tuh mati tuh ular jatuh ke bawah. Artinya semua orang tuh punya potensinya terbaik. Jadi jangan dipaksakan seekor macan harus bertarung dengan elang di udara. Jangan memaksakan seekor elang bertarung di lautan. Ya,
biarkan mereka bertarung di zona yang mereka mampu. Nah, ketika saya SD sampai SMA, saya berada di zona yang tidak saya mampu. Gitu loh. Tapi di sekeliling saya, guru-guru saya, orang tua saya, orang-orang tua terdahulu kita memaksakan saya waktu itu untuk pintar matematika. Gitu. Untuk pintar sesuatu yang enggak saya suka. Gitu ya. Kan dulu saya waktu SMA itu saya belajarnya farmasi. Bayangin, Masya Allah. Ya, saya pengennya masuknya otomotif, tapi saya dimasukinnya di farmasi. Saya pengennya obat-obatan. Bapak saya pengen saya jadi dokter gitu loh. Saya pengennya ngebetulin motor, ngebetulin mobil. Ini saya disuruh ngebetulin orang. Biasanya saya ngebenerin karburator, ini ngebenerin jantung kan ngeri gitu. Kalau pasang tuh copot jantungnya. Nyawa orang melayang. Bayangkan. Saya dipaksa untuk melakukan hal-hal itu. Ya. Dan saya nggak mampu. Saya disuruh menghafal nama-nama tumbuhan, sedangkan saya tidak tahu. Sedangkan saya punya kelemahan yang tidak suka menghafal. Kelemahan saya tidak suka menghafal. Tapi saya dipaksa untuk menghafal. Anda bayangkan, farmasi itu agak repot. Coba bayangin ya, Kak Sakti dan teman-teman semua. Jahe itu namanya gampang kan? J-A-H-E, jahe. Tapi kalau di farmasi dirubah, jadi Gigi Berries jadi Zuma. Mabuk. Ya kan? Iya. Padi kan namanya gampang. EADI. Lah dirubah jadi Oriza Sativa. Dan saya harus menghafal itu dalam satu hari minimal 2. Dalam 1 bulan minimal berarti 60. Boro-boro saya ngafalin nama-nama itu. Nama kepala sekolah aja saya nggak tahu siapa. Gitu kan? Saking bete saya sama pelajaran saya. Bayangin. Jadi pada zaman itu saya dipaksa oleh orang-orang di sekitar saya untuk mengikuti tren, untuk mengikuti kemauan orang-orang banyak. Padahal saya tidak punya potensi di sana. Itu satu. Dan yang kedua, saya punya pengalaman nyata. Ketika saya lagi parkir motor di sekolah. Jadi waktu SMA, kenapa saya mau masuk farmasi? Karena ayah saya bilang gini, kan kalau kamu nggak sekolah di farmasi, ayah nggak beliin motor. Tapi kalau kamu mau dari farmasi, ayah beliin motor. Itu rayuannya maut banget ya. Karena saya sekolah, walaupun motornya sangat biasa aja ya. Tapi saya suka banget dengan motor pemberian ayah saya. Ketika saya parkir motor, teman saya pakai motor merah. Motor merah yang keren banget pada zaman. Itu motor mahal banget. Dia parkir di samping motor saya dan dia bilang gini, kan motor lu kok jelek banget sih kayak motor tukang ojek. Gitu. Saya ditegur gitu. Saya dibully, bayangin. Mentang-mentang muka gue kayak tukang ojek ya, Mas Sakti ya. Tukang ojek bilang, pengkolan. lu kalau ngira motor gue salah. Tapi kalau ngira muka gue nggak apa-apa gitu. Ya. Tapi kan di situ saya berhak marah. Hanya bagi saya, jawaban dari hinaan terbaik adalah dengan sebuah karya. Lalu apa yang terjadi? 5 tahun kemudian, saya ketemu sama dia di sebuah lampu merah, gitu ya. Saya di dalam mobil bersama supir saya, sedangkan dia ada di samping saya, masih pakai motor merah yang dibelikan oleh bapaknya, bawa istrinya yang lagi hamil. Tapi saya ada di samping dia di dalam mobil hanya dalam waktu 5 tahun bersama supir saya. Bayangkan, hanya 5 tahun. Dia masih pakai motor yang dibeliin bapaknya, sedangkan saya sudah pakai mobil yang saya beli pakai uang sendiri bersama supir saya. Ya. Grab. Ya. Enggak ya. Gokar ya. Grab car. Enggak. Beneran ya. Grab car. Beneran. Bayangkan, hanya dalam waktu 5 tahun loh. Gitu loh. Dia hanya dalam waktu 5 tahun. Dia menghina saya gitu loh. Kan motor jelek banget. Dan saya ada di samping dia. Gitu loh. Saya waktu itu pakai mobil sama driver saya. Artinya dalam waktu 5 tahun semua Allah rubah dengan begitu cepat. Dengan ikhtiar, doa, dan keikhlasan kita. Bayangkan teman-teman. Ya, hanya dalam waktu 5 tahun. Makanya hari ini teman-teman, ketika teman-teman belum mendapatkan nilai yang bagus dari sekolah, masih banyak minusnya, itu bukan berarti teman-teman bodoh. Tapi teman-teman belum menemukan potensi teman-teman. Nah, salah satu ciri menemukan potensi, saya belajar dari guru saya, namanya Kang Fajar F. Budiman. Beliau Direktur Eksekutif Poldata. Ya, beliau ini keren banget, seorang aktivis. Beliau kasih tips sama saya. Salah satu kita mau melesat, itu kita harus tahu kita tuh punya irinya ke siapa.
Nah, teman-teman nih kira-kira punya rasa irinya tuh ke siapa? Ke anak muda yang sudah kaya kah? Ke anak muda yang hafalan Qurannya banyak kah? Ke anak muda yang nilainya bagus kah? Coba teman-teman kira-kira ke siapa? Ya, ini saya random, saya mau nanya sama teman-teman yang ada di layar ya, saya random coba ya. Saya nanya Boleh. sama Silakan. Kariska coba. Kariska ada ya, Kariska ya? Langsung hilang. Ditanya langsung hilang. Namanya udah nggak ada lagi. Cepet banget ya. Atau tadi yang jawab deh. Kakak Khairunisa. Gitu ya. Halo, Kak Khairunisa. Ya, iya Kak. Nah, Anda punya iri nggak sama seseorang? Kira-kira Anda iri sama seseorang itu yang modelnya seperti apa? Iri sama itu Kak, sama teman-teman yang nilainya bagus, berprestasi di sekolah gitu. Kiranya bagus, berarti Hafal itu Quran Anda juga. boleh punya iri seperti itu. Gitu ya. Karena ada berbagai macam gitu. Kita irinya kepada mereka yang dekat sama K-pop kah? Gitu ya. Atau ada juga yang irinya sama orang ganteng gitu ya. Tapi saya nggak tahu nih, peserta nih pada iri sama orang ganteng nggak ya? Soalnya, kalau iri sama orang ganteng, Anda pada sensi sama saya gitu ya. Boleh. Karena saya tidak terlalu mengandalkan keilmuan saya, karena ilmu saya sederhana. Saya hanya bisa mengandalkan tampang saya. Enggak bercanda ya. Tadi Kak Hairunisa, dia punya kecenderungan irinya sama orang-orang yang nilainya bagus, berprestasi. Nah, ketika ada iri itu, Anda jadikan iri itu sebagai positif Anda, nilai positif Anda. Yaitu Anda mau mengejar gitu loh. Anda mau bersaing dengan dia. Minimal berada di level dia, tapi lebih bagus lagi berada di atas dia. Gitu loh. Kenapa? Karena ketika kita punya sentimen terhadap segala sesuatu, kita punya motivasi di sana. Gitu loh. Jadi saya nonton di film Susi Susanti ya. Ada satu statement yang bagus sekali dari ayahnya Susi Susanti. Boleh. Ayahnya Susi itu bilang gini, ya, kita harus benar-benar bisa mencintai lawan kita. Ya, beliau bilang ke anaknya, ke Susi Susanti. Bapaknya Susi Susanti bilang ke Susi Susanti ketika di final itu, Anda harus mencintai lawan Anda. Kamu harus mencintai lawan kamu. Terus kata Susi Susanti, loh kenapa saya harus mencintai lawan saya? Karena lawan saya ini berpotensi untuk mengalahkan saya. Saya harus benci dengan lawan saya agar saya bisa mengalahkannya. Oh bukan, kata ayahnya. Kenapa kita harus mencintai lawan kita? Karena satu hal, kita akan hebat kalau kita punya lawan yang hebat. Gitu loh. Kalau kita nggak punya lawan yang hebat, kita nggak akan mau bersaing. Artinya apa? Kalau kita nggak mau bersaing dengan orang lain atau dengan siapapun, kita tidak akan pernah mengupgrade diri kita. Ketika dalam hidup ini kita tidak pernah bersaing atau kita tidak pernah ingin terlibat dalam persaingan. Ya, kita jangan menjadi hebat. Cristiano Ronaldo, dia menjaga dirinya menjadi pemain terbaik dunia karena ada Lionel Messi. Gitu lah. Lionel Messi pun begitu. Lionel Messi harus menjaga performanya karena dia ada Cristiano Ronaldo. Kenapa? Kalau Lionel Messi tidak menjaga performanya, dibully habis sama netizen, bener nggak? Netizen kan mulutnya tajam, gitu kan? Ya Messi gitu doang nggak bisa gitu kan? Supporter kan juga bilang gitu. Messi nendang penalti aja nggak bisa. Terus Messi bilang sama penontonnya, ya udah Pak, sini Pak, Bapak yang nendang Pak. Kamu aja nggak bisa, apalagi saya, gitu ya. Kebiasaan netizen begitu tuh ya. Dia hanya bisa mengomentari. Netizen guys. Ya, artinya apa teman-teman? Teman-teman harus punya pesaing. Gitu loh. Teman-teman harus punya ada orang yang teman-teman jadikan role model juga. Gitu loh. Ya. Jadi hari ini teman-teman harus banyak belajar kepada siapapun. Karena rumusnya begini, sederhananya begini. Ketika kita pergaulan kita sedikit, ya, lalu kita merasa pintar, ya, teman-teman boleh diingat kata-kata saya. Orang-orang yang merasa pintar, orang-orang yang merasa paling hebat adalah orang-orang yang pergaulannya sangat sedikit. Orang-orang merasa dirinya lebih pintar dari siapapun, dia adalah orang-orang pergaulan sangat sedikit. Kenapa? Karena begini. Dulu ketika saya baru semester 2, saya menjadi ketua MPM, saya menjadi ketua DPM, itu saya pernah ada perasaan sombong. Berarti gue adalah orang yang paling keren di kampus. Ya. Kenapa? Karena saya belum mengenal banyak orang. Ya. Karena saya belum bertemu dengan orang yang lebih hebat dari saya. Lalu begitu saya keluar kampus, saya gabung ke FL2 ini, Forum Legislatif Seluruh Mahasiswa Indonesia. Dan di situ saya ketemu sama orang-orang keren.
Lalu saya ikut seminar A, ikut seminar B, ikut pelatihan A, ikut pelatihan B, dan saya ketemu banyak orang. Dan ternyata banyak orang-orang yang keren gitu loh. Di situ saya baru mikir, ternyata ketika saya merasa pintar, bukan sayanya pintar. Gitu loh. Tapi ilmu saya sedikit. Kenapa? Karena saya baru tahu di sini dan saya merasa saya menjadi masternya. Padahal kalau saya ketemu sama orang lain, ada orang yang lebih paham dibandingkan saya. Nah, makanya rumus silaturahmi itu adalah salah satu rumus untuk menghilangkan rasa kesombongan. Nah, salah satu silaturahmi terbaik adalah ketemu dengan guru-guru kita. Teman-teman merasa paling jago komunikasinya, datang ke coach Dr. Sakti. Kalau nggak di debat habis. Bisa aja dah. Bahas tuh semua yang langsung sama beliau tuh. Ya, bagaimana caranya menaklukkan wanita dalam waktu 5 detik. Caranya gimana? Caranya cukup dengan istighfar, ya. Ya kan? Teman-teman Boleh. Ya, harus belajar. Gini ya, saya balik lagi ke kisah saya. Ketika saya SD sampai SMA itu saya bandel banget. Ada satu rumus saya untuk berubah dan menjadi lebih baik. Satu, teman-teman boleh praktekkan ya. Yang masih sekolah, yang masih kuliah, ataupun yang sudah selesai studinya, teman-teman lagi bersaing dengan siapapun atau dengan apapun. Misalkan teman-teman lagi bersaing di zona bisnis, bersaing di zona dunia nyata, segala apapun. Ada satu hal yang teman-teman perlu ingat. Ya, teman-teman yang perbaiki ada satu hal. Ketika teman-teman memperbaiki ini, insya Allah semua akan menjadi lebih baik. Dan saya sudah praktek. Apa itu? Rumusnya adalah A, D, A, B. Adab. Percaya nggak percaya teman-teman memperbaiki adab, insya Allah hidup teman-teman akan lebih baik. Contoh begini. Anda yang masih SMP, Anda yang masih SMA, atau Anda masih kuliah sekarang, ya, atau Anda yang sudah bekerja, atau Anda yang sekarang sedang berbisnis, bersaing dengan orang. Anda perbaiki adab Anda dengan 2 hal dulu. Pertama, dengan guru, kedua dengan orang tua. Setelah itu perbaiki adab dengan siapapun. Anda perbaiki adab dengan 3 ini, dengan guru terutama, dengan orang tua terutama, dengan guru, dan dengan orang di sekitar kita, atau dengan siapapun. Contoh ketika ketemu guru, cium tangan. Langsung cium tangan. Gitu loh. Makanya kalau ketemu guru itu yang pertama kali kita lakukan adalah cium tangan dan minta doa. Baru selfie. Selfie mah belakangan. Jangan selfie duluan. Ketemu kiai gitu kan. Ada Ustadz Yusuf Mansur ini terkenal banget. Ustadz Yusuf foto dulu dong, selfie dong. Gitu kan. Begitu selfie, kalau selfie, Ustadz makasih ya. Lupa sama doanya. Ya. Ketemu sama Ustadz Abdul Somad. Bodo amat, gue pokoknya harus selfie sekarang gitu. Akhirnya lupa minta doa. Ya. Karena doa orang-orang soleh itu mustajab. Ya, ketemu sama mereka, cium tangan, hormati dia, ucapkan terima kasih dan doakan. Lalu sama orang tua juga perbaiki adab. Contoh begini ya, teman-teman ya. Sederhana deh, ketika telepon ibu kita atau ayah kita bunyi, ya teleponnya bunyi itu kan, bunyi ringtone gitu. Teman-teman jangan teriak. Ma, Pa, HP-nya bunyi loh, gitu. Jangan seperti itu. Apa yang harus Anda lakukan? Ambil handphonenya, samperin, nih mah HP-nya mah bunyi gitu. Ya. Jangan sampai teriakan teman-teman lebih kencang daripada bunyi ringtone-nya gitu kan. Ma, tuh HP-nya bunyi berisik banget sih, mah. Kalau nggak diangkat aku reject nih, mah. Ya. Ambil handphonenya, bawa kasih ke orang tua. Hal yang sederhana. Kenapa? Ketika orang tua kita menerima handphonenya, dia akan tersenyum. Dan ketika dia tersenyum, dia bilang apa? Terima kasih, nak. Dan ketika itu, teman-teman, ada doa yang paling tulus yang beliau berikan. Bayangkan, ketika doa orang tua itu sangat mustajab, tapi diucapkan ketika dalam kondisi yang sangat tulus, itu mustajab. Sangat mustajab. Percaya nggak percaya? Coba lakukan. Ya. Itu yang Anda lakukan. Satu waktu saya pernah mempraktikkan ini, Coach Sakti dan teman-teman semua. Ya. Satu waktu, tahun 2019, bulan Januari, ayah saya masuk ke rumah sakit. Ya, beliau dirawat di rumah sakit tahun 2019. Saya masih ingat. Ayah saya itu sakit tahun 2012. Itu sakitnya 7 bulan. Dan ketika ayah saya sakit, ayah nggak bilang ke siapapun. Ayah cuma bilang ke saya. Ayah saya bilang gini. Fikir kata dokter, ayah ini kayak mobil. Ayah udah turun mesin, Kak. Jadi kalau mobil itu nggak boleh turun mesin yang kedua. Kalau dia turun mesin yang kedua, maka tuh mobil udah bobrok.
dibuang, atau diganti. Pilihan dua doang. Berarti kalau ayah turun mesin lagi, maka resikonya adalah ayah wafat gitu. Ayah saya bilang waktu saya masih baru lulus kelas 12 SMA. Saya masih bocah waktu itu. Saya belum ngerti apa-apa ya. Saya cuma bisa senyum-senyum aja. Lalu pada 2019 tiba-tiba ayah saya sakit. Kondisinya sangat down. Dan karena saya mengingat pesan itu, jadi saya mau memberikan fasilitas terbaik. Ya. Dan ternyata ayah saya semakin down dan ayah saya dibawa ke rumah sakit. Ketika ayah saya dibawa ke rumah sakit, gitu ya, saya datang menjenguk beliau, itu sekitar jam 9 malam. Kenapa? Karena saya lagi ngisi training, baru bisa datang ke tempat rumah sakit itu jam 9. Bayangkan ayah saya dari jam 11 siang sampai jam 9 malam, itu nggak dapat ruangan, masih di UGD. Kasian banget kan, Masya Allah. Ini Allah walam ya, kenapa rumah sakit seperti itu ya. Itu salah satu alasan kenapa saya pengen banget jadi kepala negara atau minimal kepala daerah gitu ya. Karena ingin memperbaiki sistem ini gitu ya. Saya sedih sekali waktu itu saya melihat ayah saya yang sudah tua, sudah lemah gitu kan. Harus menunggu dari jam 11 siang sampai jam 9 malam. Lalu saya bilang gini ke ayah saya, ayah apa yang dirasa sekarang? Ayah udah gak kuat kan? Ayah pokoknya cuma pengen masuk ke kamar rawat inap. Lalu saya panggil dokter, saya bilang sama dokter, dokter, tolong masukkan ayah saya ke rawat inap. Terus apa kata dokter? Aduh, Pak, mohon maaf, Pak. Kita harus nunggu obat. Wah, dia ngomong panjang nih. Saya bilang, jawaban saya cuma satu, coach waktu itu. Sudah, dokter. Masuk ke rawat inap. Saya nggak pakai BPJS, saya nggak pakai asuransi apapun. Masukkan beliau ke ruangan VVIP. Saya bayar langsung di depan kalau dokter mau. Apa jawaban dokternya? Siap, Bu. Itu dokter tiba-tiba. Saya saksi itu ya. Dokternya masih muda ya. Begitu saya bilang, saya bayar sekarang. Berubah dia jadi TNI. Masya Allah ya. Ternyata cepat sekali membuat status orang jadi polisi ya. Hanya butuh waktu setengah jam, coach. Ayah saya langsung masuk ruang rawat inap. Ya. Saya bilang, kan ayah di ruangan biasa aja. Saya bilang, enggak. Udah ayah harus difasilitasi terbaik. Ya. Dan saya bilang gini sama ayah saya. Ayah, pokoknya ayah nggak usah mikirin apapun. Semua biaya rumah sakit, aku yang bayar. Nah, jadi teman-teman, rumus ketika teman-teman mau jenguk ayahnya yang lagi sakit, itu jangan dibawain buah, jangan dibawain makanan. Kenapa? Karena orang sakit tuh nggak doyan makan, nggak doyan buah. Paling yang menghabiskan tuh yang menjaga. Gitu kan? Iya. Kalau orang sakit itu dijenguk, itu cukup bilang, udah, ayah nggak usah mikirin apa-apa, biaya rumah sakit, aku yang nanggung. Itu. Insya Allah, kita sehat. Cuman kitanya habis ngomong kita sakit. Ya. Saya bilang gitu, Coach Jakti, saya bilang gitu kayak saya. Saya bilang ya semuanya aku yang bayar. Wih, habis ngomong gitu saya pucat keringetan ya, astagfirullah. Tadi gue ngomong apa nih? Tapi saya bilang gini kayak saya. Saya bilang sederhana kayak saya. Ayah, Fikar kan sudah bantu ayah. Nah sekarang Fikar minta gantian. Ayah yang bantu Fikar. Kamu mau bantuan apa, Kar? Tolong doain ayah. Tolong doain Fikar agar Fikar dimudahkan rezekinya. Apa jawaban ayah saya? Kamu nggak perlu minta, Kar. Insya Allah ayah doakan yang terbaik buat. Ayah saya malam itu berdoa dan besok pagi saya ada agenda training lagi di daerah Bogor gitu ya. Dan qadarullah, mobil saya itu baru banget turun BPKB gitu ya. Baru banget gitu ya. Saya ambilnya di akhir 2019 di 2018 dan saya pakai di bulan Januari. Baru saya jenguk ayah saya. Besoknya mobil saya itu nabrak tiang listrik. Ya. Untung pala saya nggak benjol ya. Karena saya bukan ketua DPR. Ya. Terus tabrak tiang listrik. Yang stres siapa? Yang stres asisten saya. Bilang, aduh, Bang, aduh Kak Fikar ini Kak, gimana Kak? Mobilnya pecah parah banget ini Kak. Gitu. Saya mau cuek aja gitu. Jawabannya sederhana. Kalau ada masalah ya menandakan bahwa kita bakal dapat duit banyak nih nandanya nih. Loh kok gitu Kak? Ya iyalah, Allah kan nggak mungkin ngasih masalah doang. Allah pasti ngasih jalan keluar gitu kan. Bayangin teman-teman ya. Kemarinnya saya bilang sama ayah saya, biaya rumah sakit saya yang nanggung, dan besoknya mobil saya kecelakaan. Pusing nggak? Pusing. Dan Anda tahu, pada zaman itu di ATM saya, duit saya kosong. Kenapa? Karena 2019, dari 2018 sampai 2019, seperti yang Kak Sakti ceritakan tadi, jadi dia akan menjadi calon anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Ya, dapil saya se-Kabupaten Bogor. Bayangkan dapil saya sama seperti calegnya DPR RI. Bayangkan saya kampanye ke sana kemari, duit saya habis. Gitu loh.
Saya emang nggak pasang banner. Banner itu disumbang sama orang. Orang yang ngasih, Fikar nih kita ada uang nih, kita pasang banner buat Fikar ya. Itu saya keliling itu. Tapi kan kalau saya diundang untuk kampanye kan nggak mungkin kita nggak ngasih uang gitu ya. Fikar besok bisa nggak kampanye ke tempat ini? Oh saya kasih, ke tempat ini saya kasih. Itu saking saya sering ngasihnya itu saya sampai lupa. Kalau saya belum ngasih uang belanja ke istri. Begitu sampai rumah, Mas jatah belanjaku mana Mas? Gitu kan. Dia bilang, astagfirullah emang belum ya? Belum. Sedangkan di dompet saya udah kosong tuh. Oh, itu pusing luar biasa itu ya. Tapi teman-teman, lagi-lagi ya, kita percaya ketika kita berikhtiar, ketika kita pasrahkan semuanya, Allah akan memudahkan segala urusan kita. Ya. Apa yang terjadi? Ketika mobil saya rusak, saya bawa ke bengkel dan ternyata biayanya sangat mahal sekali. Ya. Dan biaya rumah sakit saya telepon ke ibu saya. Mi berapa Mi biaya rumah sakit? Ibu saya nyebutnya cukup mahal. Mahal banget karena ayah saya dimasukin VIP. Di kelas tertinggi waktu itu di Cibinong ya. Lalu teman-teman di tengah kegalauan saya ya, yang saya tahu satu. Masalah tuh adanya di kepala sama di pundak. Betul enggak? Amanah nih kan kita rasanya di pundak kan kita sering bilang pikul amanah dan tapi kan otak kita suka mikirin kan? Iya. Nah, dia pakai logika begini nih. Kalau kita gendong anak atau adik kita atau keponakan kita gendong dia di sini nih, itu kalau kita diri terus kan pegal kan? Nah, supaya nggak pegal tuh anak kita turunin kan? Gimana cara nurunin ya? Gitu, pelan-pelan kita ruku dan kita taruh tuh anak, supaya kita nggak pegal. Nah begitu juga dengan masalah. Masalah tuh adanya di pundak sama di kepala. Kalau kita diri terus, itu masalah kuat. Nah yang kita lakukan adalah kita taruh tuh masalah. Gimana caranya? Dengan sholat. Karena di sholat ada ruku dan ada sujud. Dan ketika sujud tuh masalah turun semua tuh. Ya. Dan ketika itu saya sujud, saya minta sama Allah, ya Allah, kuatkan saya dan mudahkan urusan saya. Habis saya sholat, saya ditelepon sama salah satu perusahaan. Assalamualaikum Pak Fikar, mohon maaf nih kita mendadak Pak Fikar. Pak Fikar bisa nggak besok ngisi training di kantor kami? Dia bilang besok. Jawaban saya begini Kak Sakti. Ya. Waduh Pak, kenapa kok besok? Mendadak banget Pak ya. Padahal saya kosong. Itu pura-pura. Biar ketahuan jadwal saya padat. Kalau saya bilang besok, motivator agak laku nih. Saya bilang Pak, kondang. Iya. Saya harusnya nggak laku gitu. Saya bilang, Pak, kok mendadak banget gitu kan. Terus dia bilang, iya Pak Fikar mohon maaf sekali ya. Karena kebijakan dari direktur ini baru diputuskan pagi ini gitu. Besok bisa Pak Fikar ngisi jam berapa dulu Pak? Ya sosonanya jam kan. Kalau pagi sampai sore, kok nggak kemana-mana itu ya. Cuma jaga ayah doang dong. Ya. Mantap, Bilang, bagus. Jam 1, Pak Fikar. Jam 9 sampai jam 11 bisa nggak? Wih, saya dibilang jam 9 sampai jam 11 kan. Kalau diundur dikit bisa nggak Pak? Sekitar jam 10 sampai jam 12 Pak. Gimana Pak? Oh boleh siap gitu ya. Memang Pak Fikar paginya sibuk ya? Iya Pak, pagi saya ada agenda gitu ya. Maksudnya agendanya sholat duha. Ya mungkin bilang aja ada agenda. Biar ini motivator keren banget nih. Bisa ngatur jadwal kita coy. Gitu. Ya, setelah itu kondang. lu bilang apa? Motivator kondang. Padahal seringnya kondangan nih. Ya. Lalu Pak manajer bilang gini sama saya, manajer HRD bilang, Pak Fikar tolong dong kita minta Pak Fikar kirim proposal supaya kita tahu gambaran materinya dan kita tahu berapa anggarannya. Di situ saya bingung, Kak Sakti. Ini anggaran berapa ya? Ya kan saya nanya sama orang-orang ini kalau ditanya budget nih saya bingung, ya kan? Kita dikasih 2M gitu ya. Makasih Mas. Gitu ya, gitu ya. Makasih Mas pokoknya. Syukuran ya. Saya bingung. Afan gitu. Saya bingung. Ditawar anggaran, saya tanya, ada guru saya yang jawab sekian. Saya bilang ini mahal banget ya. Di tengah-tengah kegalauan saya baru ingat. Loh, saya kan udah punya bendahara keuangan negara. Ini istri saya. Ya. Soal uang tuh tanya istri yang paling paham. Ya. Lalu apa kata istri saya waktu itu? Istri saya bilang, Mas gampang Mas, telepon aja rumah sakit. Berapa tuh biaya rumah sakit? Terus habis telepon rumah sakit, telepon tuh Honda. Servis Honda, mobil kamu berapa biaya rumahnya? Nah gabungin deh.
Nah, semuanya digabungin, ajuin tuh ke kantor. Bisa tahunya rezeki dari Allah nih. Wih, gila kamu. Ini gede banget kan gitu. Gede Kan banget. coba, ya. Kan istri saya itu wanita itu yang paling jago soal uang. Ya, mereka matematika rumus-rumusan nggak main. Tapi kalau udah matematika duit itu mereka nggak pakai rumus. 2 detik cepet itu kan. Ya. Saya kirim proposal saya dalam bentuk seada-adanya. Saya bikin proposal itu dalam bentuk PowerPoint. Ya, walaupun ada proposal saya yang lain, tapi dia minta materi yang berbeda. Saya kirim, dibuka sama dia, hanya dalam waktu 5 menit. Telepon balik lagi sama saya. Pak Fikar, insya Allah besok kita sinergi. Anggaran oke, direktur kita suka dengan Pak Fikar. Besok insya Allah datang ya Pak Fikar. Saya bilang, siap Pak, insya Allah saya datang. Mantap banget. Ya kan? Sampai itu anggaran tuh nggak bisa pakai amplop katanya. Soalnya pakai amplop nggak muat. Nggak muat. Belum kecil. Artinya apa teman-teman? Ketika teman-teman memperbaiki adab sama orang tua, kebahagiaan itu akan datang. Bayangin teman-teman. 2 jam saya berbicara, saya bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Nikmat nggak kira-kira? Hidup itu, ya, ingat teman-teman ya, hidup itu menjadi nikmat kalau ada masalah dan ada solusinya. Ada solusi. Ya, kalau nggak ada solusi ya nggak nikmat juga. Ya. Cuma kan si pemilik solusi itu kan Allah, gitu loh. Kenapa kita mintanya ke manusia? Kadang-kadang ini kebiasaan kita nih ya. Kalau kita ada masalah nih, kita nyari orang dulu nih. Waduh, kira-kira siapa yang bisa bantu gue ya? Itu kesalahan kita. Karena semua orang tuh ada masalah. Ya. Semua orang tuh pasti ada masalah, gitu ya. Sama seperti ketika pandemi ini motivator nih hujannya berat, betul nggak Mas Sakti? Yes. Jadwal kita offline terus, gitu kan? Jadwalnya offline terus, dan offline tuh awal-awal pandemi tuh sepi banget itu, Masya Allah. Saya ngalamin 1 bulan saya nggak ngomong loh. Gitu kan, ya Allah nih gatal banget nih mulut nih, 1 bulan nggak ngomong. Ya kira saya nongkrong aja sama tetangga kan. Saya kumpulin tetangga tuh, ya udah sih training motivasi tetangga gitu sampai jam 2 malam, sampai jam 1 malam gitu. Saya bilang akhirnya gue ngerasain juga jadi pengangguran ya. Kerjanya cuma ngopi, tidur, makan, ngopi. Luar biasa itu kan. Dia bilang nikmat juga ternyata nih orang-orang yang suka nongkrong di pos-pos kamling gitu. Tapi biasa ngisi berkerumun ya. Dengan warga gitu. Ya, pandemi itu banyak keberkahan. Banyak kita ujian. Cuman seringnya kita hari ini lebih fokus mencari siapa orang yang bisa membantu kita keluar dari masalah itu. Bukan berpikir ada Allah loh. Selesai sama Allah gitu loh. Kita mintanya ke Allah dulu. Setelah minta ke Allah, kita minta petunjuk sama Allah gitu. Insya Allah masalah tuh mudah. Ya. Kenapa? Karena kenikmatan ketika tidur itu terjadi ketika teman-teman sudah lelah dan ngantuk. Ya. Makan itu menjadi nikmat sekalipun cuman sama steak doang gitu ya. Ya, sama steak, terus sama ditambah sup iga gitu ya. Sama iga bakar gitu. Itu akan menjadi semakin nikmat ketika kita lapar. Gitu loh. Tapi kalau teman-teman udah kenyang nih, pagi udah makan nasi padang nih, ya kan? Habis makan nasi padang tambah sama buah, gitu ya, buahnya 1 kilo, gitu kan? Terus teman-teman ditawarin nih makanan yang paling enak, Pizza Hut gitu loh. Seenak-enaknya pizza kalau lagi kenyang nggak kepengen, betul nggak? Ya. Tapi makanan cuma nasi sama garam doang. Kalau dimakan teman-teman ya, insya Allah kalau kita nikmatin, kalau kata Pak Arif, asin. Maksud saya ini kalau kita lapar, ini cuma makan nasi doang sama tempe, itu akan menjadi nikmat. Kenapa gitu? Ya Allah, akhirnya lapar saya hilang. Begitu juga dengan masalah. Ada masalah nih, terus teman-teman bisa keluar dari masalah itu. Wah, itu nikmat banget itu. Ketimbang dari teman-teman nggak pernah ada masalah, terus Allah kasih rezeki beruntun gitu. Terus-terusan tanpa ada masalah, nggak nikmat juga. Ya Allah, pengen beli iPhone 12 kok tinggal nyuruh orang, ya Allah kok gampang banget, ya Allah pengen mobil doang tinggal stop, ya Allah mobil apa aja ada ya Allah. Ya nikmat. Tapi kita kerja keras gitu ya, kita kerja keras, semua kenikmatan itu akan datang gitu ya. Contoh nih, saya mau simulasi teman-teman ya. Ini saya sampai jam berapa nih Coach Sakti? 8 jam ya. Bebas. Sampai sekarang juga boleh. Lanjut juga boleh. Ya. Terakhir ya. Tentang anak muda. Anak muda itu
ketika Anda sudah melewati itu semua, ya tadi saya bilang ya, ketika Anda memperbaiki adab, Anda yang masih sekolah, coba ketika Anda masih sekolah, ya, terus Anda belajar biasa-biasa aja, biasa-biasa aja Anda belajar, ya, Anda nikmati semuanya, maka Anda yang tadinya nggak pernah dapat ranking Anda akan naik. Padahal Anda belajar biasa-biasa aja, tapi adabnya Anda perbaiki. Itu satu. Terus yang kedua, ketika Anda nih di zona kerja, Anda perbaiki adab, semua adab Anda perbaiki. Gitu kan? Terus di pekerjaan Anda bekerjanya biasa-biasa aja, sama kayak sebelum-sebelumnya ya. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi di pekerjaan Anda akan naik kelas. Gitu. Di bisnis, yang biasanya Anda dagang ya pagi sampai sore biasa-biasa aja, tapi adab Anda perbaiki. Insya Allah omset Anda akan bertambah. Kalau nggak percaya, coba aja. Ya, setelah itu, setelah Anda sudah punya perbaiki adab, maka Anda mulai yang namanya memperbaiki branding, gitu ya. Punya branding. Nggak apa-apa. Ya, Anda pikirkan apa itu branding, Anda pikirkan apa itu kelebihan Anda pikirkan apa itu potensi Anda pikirkan apa itu minat bakat Anda. Tapi gini teman-teman, ya. Karena ketika saya ditanya, gitu ya, ketika banyak orang yang nanya sama saya, Pak Fikar, saya mau sukses dong, tolong gali bakat saya, tolong gali potensi saya. Saya bilang, itu masalah potensi, minat, bakat, itu mah di belakangan. Saya bilang, gitu ya. Terus ada di mana supaya kita sukses? Nggak usah pusing-pusing teman-teman, nyari di mana bakat gue, di mana. Itu pusing teman-teman. Ya. Ini ekstrimnya saya ya teman-teman ya. Teman-teman boleh ikutan atau enggak ya. Kenapa? Karena pada akhirnya, ya, orang yang menang itu bukan orang yang berpikir rumit. Tapi orang yang menang adalah orang yang berpikir di mana ada peluang, dijadikan kesempatan dia untuk mencetak gol. Kalau nggak ada peluang, dia ciptakan peluang. Maka bagi saya, pemuda yang keren itu pemuda yang bisa menciptakan peluang. Contoh begini, ya, Jack Ma, salah satu orang paling kaya di Cina. Walaupun katanya sudah hilang beliau ya, habis mengkritik kebijakan pemerintah, beliau hilang ya. Tapi kemarin saya dapat kabar katanya Jack Ma lagi ke Cengkareng, gitu ya. Dia tinggal di Jakarta katanya. Berubah nama jadi Jack Mania gitu ya. Kalau nggak salah begitu ya. Sorry nih yang dari Bandung nih, Viking nih, sorry ya. Saya nggak ngajak tawuran ya, cerita ini mah ya. Jack Ma itu bisnisnya apa? Bisnisnya dia itu adalah Alibaba di bidang IT. Ketika ditanya, Jack Ma, apakah kamu punya passion di IT? Dia bilang, enggak. Gue nggak punya passion di IT. Terus kenapa Anda mau bisnis sana? Karena saya tahu ada peluang bisnis yang besar di IT. Fikar Robani orang nanya sama saya, Fikar, apakah Anda punya minat, bakat, potensi menjadi seorang motivator? Enggak. Dari dulu saya minatnya mau jadi apa? Saya jadi pemain bola. Saya mau jadi top skor. Saya mau gantiin Bambang Pamungkas, gitu kan? Lalu kenapa saya tiba-tiba jadi motivator? Karena saya tahu. Ya, karena saya tahu ternyata bicara di depan umum itu enak. Gitu loh. Ya, jadi teman-teman, ketika Anda tahu ada peluang, ciptakanlah gol, cetak gol, gitu loh, ya. Jadi gini nih, betapa banyak orang yang mengandalkan minat, bakatnya semuanya sudah diandalkan, keilmuannya semuanya diasah, tapi ujung-ujungnya dia hanya menjadi seorang follower, betul nggak? Ya. Kurang hebat apa sih profesor doktor di negara kita nih? Tapi yang jadi kepala negara, seorang profesor jadi kepala negara itu jarang. Bahkan nggak ada. Pak SBY dapat gelar profesor setelah dia jadi presiden. Ya. Ya. Artinya apa? Seorang leader, seorang pemenang itu biasanya adalah dia yang bisa menciptakan peluang atau dia bisa menjadikan peluang itu sebagai gol. Itu aja. Ketika teman-teman melihat ada peluang nih, langsung cetak gol. Kejar tuh peluang. Gitu ya. Biarkan nanti ketika kita ilmunya sedikit di situ, biarin aja. Kenapa? Karena nanti kita butuh orang-orang pintar yang suksesin goal kita itu. Contoh, saya nggak punya passion di pendidikan. Buru-buru saya jago pendidikan. Saya nggak ngerti tuh bahasa Inggris, matematika. Tapi kenapa sekarang saya buka bimbel? Gitu loh. Kemarin kita sempat di kelas itu lumayan 400 orang yang datang ya, sebelum pandemi. Kenapa saya mau buka bimbel itu? Karena saya melihat di situ ada peluang saya untuk menciptakan generasi Robani lebih cepat. Tapi kan saya nggak bisa ngajar orang bimbel. Ya gampang. Saya ajak teman saya yang kuliah S2 di Belanda.
saya ajak teman saya yang kuliah, yang lulusan S1 UI, UGM, saya ajak semuanya teman-teman alumni UNJ. Mereka pintar-pintar gak? Pintar-pintar ya. Mereka yang saya jual siapa? Mereka alumni UGM, alumni UNJ, Master University Finland Belanda, siap mengajar di Robani, Bimbel. Akhirnya orang tertarik nggak? Tertarik. Dia nggak mikirin lagi. Fikir nggak ngerti itu 2 tambah 2 berapa dia. Dia nggak tahu. Orang nggak mikirin itu. Kenapa? Karena saya menciptakan peluang. Bayangin teman-teman saya tuh, yang capek kan kuliah di UGM kan, capek kan kuliah di UNJ kan, pakai bakatnya dia, kayak pakai jurusannya dia, kayak ujung-ujungnya apa? Mereka hadir untuk saya, untuk membantu bisnis saya. Dan saya nggak ngerti apa-apa. Saya cuma tahu ada peluang. Saya ciptakan peluang itu dan saya cetak gol. Allah kasih kemudahan. Kenapa? Makanya teman-teman, inilah mental yang harus teman-teman bangun. Berani berjuang dan berani bertarung. Ya, karena moto hidup saya adalah hidup adalah tantangan. Hadapi dan jadilah pemenang. Karena pemenang terbaik itu bukan dia yang mengalahkan orang lain. Tapi pemenang terbaik itu adalah orang-orang yang tidak pernah menyerah dalam perjuangan hidupnya. Ya. Gagal kemarin, bangkit hari ini, sukses hari esok. Insya Allah. Ilaliko, saya kembalikan ke gurunda saya. Woi, mantap. Benar-benar jawaban seorang motivator ya. Kita kayak dapat tausiah motivasi hari ini dari Vika Robani yang di semester 2 saya nggak pakai peci. udah jadi ketua DPM 1 minggu, di kudeta, kemudian maju jadi ketua MPM, maju lagi jadi ketua BEM ya, dan dapat bisa merangkul kawan-kawan oposisinya di kampus dengan beasiswa yang tidak sedikit ya, luar biasa besar. Dan kita lihat perjalanan sejarahnya bagaimana beliau termasuk orang yang mencintai keluarganya, orang yang aktif berorganisatoris, orang yang sampai hari ini masih aktif memberikan manfaat yang besar buat orang lain. Silakan teman-teman, ada yang mau bertanya di chat room atau mau bertanya langsung, saya kasih kesempatan. Silakan, ada yang mau bertanya? Izin bertanya, Coach. Silakan, Mbak Khairunisa dari mana, Mbak? Maaf, saya lupa. Dari Sumatera Barat, Coach. Dari Tanah Datar. Tanah Datar. Silakan, Mbak Khairunisa, mau Ya. nanya apa sama Vika Robani? Ya, ini izin bertanya Kak Fikar. Sekarang kan saya sedang kuliah itu di Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas, mau semester 2. Tapi juga sekarang sebenarnya saya juga sedang itu diamanahkan di DPM, tapi ya nggak ketua gitu, cuma masih ketua komisi gitu kan, Kak. Nah, terus beberapa waktu yang lalu itu kan saya jadi panitia sidang di universitas. Terus saya lihatlah kan di sana itu bagaimana ya, di antara MPM sama BEM itu kan ada semacam kalau udah sidang itu kan panas kan, itu kan Kak. Nah, jadi saya lihat di sana itu anak-anak BEM ini kayak pintar-pintar sekali ngomongnya gitu kan. Terus dan sedangkan MPM kan cuma sedikit gitu, jadi kayak ada semacam rasa bagaimana ya, agak ragu gitu loh Kak, karena saya dapat keamanahnya tuh di DPM, nanti lanjut juga ke MPM, dan saya harus menghadapi orang-orang yang cara ngomongnya itu benar-benar pinter lah soal ngeles atau bagaimana gitu. Nah, jadi gimana ya Kak cara membangun rasa kepercayaan diri saya saat berada di depan orang-orang yang mungkin menurut saya melihat mereka saja itu kayak kira-kira saya kalah nggak sih kalau ngomong sama dia gitu kan Kak, gitu. Mungkin itu aja sih Kak. Baik, terima kasih Khairunisa, Tanah Datar, Sumatera Barat. Silahkan Coach Vika Robani, bisa langsung dijawab. Anak esmas aja, insya Allah ya. Nyembuhin orang mulu ya. Tadi Universitas Andalas ya? Unan ya? Andalas ya? Iya. Iya, Universitas Andalas. Kamu temuin namanya, ada sahabat saya namanya Nofri tuh ya. Nofri, beliau pintar. Beliau pernah jadi ketua kami Padang kalau nggak salah. Insya Allah anaknya soleh. Saya kenal sama beliau. Karena saya 2017 itu, saya diundang ke Padang itu. Kalau nggak salah saya sempat ke Rambatan gitu ya, Sumatera Barat. Orang Padang juga nggak tahu tuh di mana Rambatan tuh. Ya, jadi saya diundang ke Rambatan masih di Tanah Datar itu Kak. Oh, itu masih Tanah Datar ya? Saya waktu itu makan di Danau Sentara. Tahu Danau Sentara ya? Iya, masih. Itu di situ ada ikan yang
di mana ikan itu cuma bisa hidup di Singkara. Dimanapun nggak bisa hidup tuh. Ikannya mahal banget ya. Karena mahal jadi saya makan waktu itu ya. Iya, Kak. Ya, namanya ikan apa tuh ya? Saya lupa ya. Di Balita Singkara ya. ya. Billy, Kak. Billy. Ah, Billy. Ya. Billy ya, yang apa pacarnya yang lagi eksis itu ya. Amanda ya. Olga ya. Itu Billy Syaputra. Saki ternyata demen juga sama sinetron ya. Update. Saya 2018 juga saya diundang sama Profesor Irwan Praitno. Waktu itu beliau jadi gubernur Sumatera Barat ya. Iya, gubernur. Luar biasa. Padang itu luar biasa. Ketika saya keliling ke Padang tuh ya, ke beberapa kota di Padang, ada statement seorang guru begini. Ini yang ngomong seorang guru ya. Beliau bilang gini sama saya. Dan beliau bukan seorang politisi. Kalau orang politisi itu kalau ngomong itu banyak tipu daya ya. Ini seorang guru. Jujur, saya yakin insya Allah jujur. Beliau bilang gini. Mas Fikar, kalau di Padang itu ya ada orang yang hamil di luar nikah, itu aneh. Kalau ada orang tawuran, itu aneh. Kalau ada anak muda yang mabok-mabokan, itu aneh. Menandakan bahwa di Padang itu alhamdulillah secara pergaulannya bagus. Lalu tadi ditanya bagaimana ketika MPM itu menghadapi BEM. Nah ini yang membuat MPM lemah itu satu, Nisa biasanya. Ya. Karena di MPM, kampus itu tidak dikasih kewenangan mengelola budgeting. Di UNAN pakai mengelola budgeting MPM, DPM, atau bukan? Yang Belum tahu, Kak. Belum tahu ya? Belum, Kak. Kalau mau kuat, gitu ya, yang megang anggaran kampus itu serahkan kepada DPM dan MPM. Selesai. Ya. Di UNAN juga ada sahabat saya, sekarang lagi ngambil S2 ya beliau ya. Namanya Febri. Namanya Febri Daulay. Itu beliau cukup cerdas, anaknya itu bisa teman-teman belajar. Karena memang debat legislatif eksekutif atau debat dalam sidang itu berat banget. Karena terakhir saya ikut Munas itu di Padang. Bayangkan, terakhir saya ikut Munas di Padang itu, ketika saya masih jadi ketua Komisi Legislatif Nasional seluruh Indonesia, Komisi 2 Bidang Pembinaan dan Pendidikan. Itu saya dikepung sama 50 orang, bayangin. Saya jadi presidium sidang waktu itu. Dan saya dikepung sama 50 orang. Dan sahabat saya dari ketua MPM Padang itu ngelindungin saya, itu sampai saya dibawa ke lotengnya UNP. Gitu loh. Saya dikepung sama 50 orang. Tapi apakah saya takut? Enggak, kita hadapi. Kenapa? Karena saya tahu gitu loh. Ketika kita menyampaikan yang benar, akan banyak orang yang mencecar kita atau banyak orang yang tidak suka dengan kita. Lalu bagaimana agar kita bisa berani bicara di depan forum? Satu, pastikan apa yang kita sampaikan itu benar. Ya. Kenapa? Ketika kita yakin apa yang kita sampaikan itu benar, makanya para ulama fikih mengatakan istafti qalbak. Mintalah fatwa ke dalam hatimu. Ketika kita sudah minta fatwa ke dalam hati kita menjadi tenang dan yakin. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Maka di ayat sebelah kirinya gitu ya, beda halaman ya. Apa ujungnya? Fathang qoriba. Allah akan memberikan kemenangan yang dekat. Gitu loh. Nah, makanya ketika kita ingin menyampaikan sesuatu dengan kuat, satu, pastikan apa yang kita sampaikan itu benar. Dan kebenaran itu datang dari mana? Kita bisa cari, kita bisa mendatai, dan kita bisa bertanya kepada orang-orang yang tepat. Kalau orang-orang yang tepat itu tidak bisa menjawab, maka tadi balik ke istafti qalbak, ulama mengatakan mintalah fatwa ke dalam hatimu. Orang-orang yang beriman itu hatinya bersih. Jadi ketika dia tahu itu nggak baik, maka hatinya nggak nyaman. Makanya dalam hadis dalam Al-Quran, orang-orang kafir itu pasti hatinya nggak nyaman. Terus orang-orang beriman itu yang gimana? Yang innallazina qalu rabbunallah tsumastaqamu. Siapa dia yang istiqomah di jalan Allah? Dulu para sahabat mengatakan, ayat ini mengatakan bahwa adalah orang-orang yang istiqomah berbuat kebaikan. Tapi kata Abu Bakar, bukan. Yang istiqomah yang menyembah Allah dan tidak menduakan yang lainnya. Maka tertanamlah 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan siapa orang yang sudah tertanam 2 kalimat syahadat, maka dia benar-benar mengutamakan pertamanya adalah Allah. Makanya ketika dalam forum agar kita yakin, pertama baca bismillah, baca ta'awud, baca Fatihah, berwudu. Ketika saya dalam forum nih,
Ya, contoh di Gema Keadilan saya masuk dalam forum KNPI. KNPI di kabupaten saya itu pas kasih kewenangan anggaran itu sekitar 80 miliar. Bayangkan ketika saya membiarkan uang itu dipakai sama yang nggak baik, saya terlibat dosanya. Maka saya masuk ke situ dan saya menyampaikan sesuatu yang menurut saya benar. Gimana caranya? Pertama saya minta fatwa dulu ke Allah. Saya berdoa sama Allah, ya Allah tolong bimbing saya. Sebagaimana yang dilakukan Imam Bukhari ketika beliau ingin menyampaikan hadis, gitu loh. Ketika beliau memberikan hadis atau melanjutkan hadis, apa yang beliau lakukan? Beliau sholat 2 rakaat. Kalau nggak nyaman, beliau nggak lanjutin nih, nulis hadis. Tapi kalau hatinya nyaman, tenang, dia lanjutkan hadisnya. Itulah yang disebut sebagai iftatih qalbak. Nah, makanya teman-teman, pastikan apa yang kita sampaikan benar. Gitu ya. Yang kedua, pastikan apa yang kita sampaikan itu ada ilmunya. Ya, ilmu dengan kebenaran harus nempel nih. Contoh ketika di forum. Di forum kenapa saya berani gitu ya, saya menyampaikan, karena saya menyampaikan pakai data. Gitu ya. Teman-teman Padang kalau mereka yang sudah angkatan 2012, 15, 16, 17, insya Allah teman-teman aktivis itu insya Allah kenal Fikar Rubani di daerah Padang ya, aktivis legislatif insya Allah kenal sama saya. Gitu. Saya menyampaikan pakai data. Gitu loh. Saya jelaskan. Gitu kan. Contoh, misalkan begini. Ada salah satu orang dalam forum itu yang minta tolong ADRT kita yang di depannya mengucapkan dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, tolong diganti. Dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Tapi di situ saya nggak mau. Apa yang saya lakukan? Saya berikan. Kita buka lagi kepada Undang-Undang 1945. Dibukanya dengan apa? Dengan rahmat Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dan saya bilang, kalau kita mengubah ADRT kita depannya menjadi ketuhanan yang Maha Esa saja, maka apa yang terjadi? Kita telah mengkhianati para pendiri-pendiri bangsa, founding father. Karena saya pakai data dan saya menyampaikannya berani, sehingga kuat. Gitu ya. Begitupun dalam kasus-kasus yang lain. Kasus-kasus yang lain, contoh ketika ADRT ingin dirubah di kampus. Kan kalau di kampus itu ada undang-undang kampus ya. Saya sampaikan, kita belajar membuat undang-undang kampus seperti ketika bangsa kita membangun GBHN, garis besar haluan negara. Gitu lah, GBHK, garis besar haluan kerja. Kita lihat bagaimana cara mereka. Bagaimana cara mereka membuat itu semua. Itu kan mereka ada dulu sebelum kita merdeka, mereka bentuk panitia 9, ada BPUPKI gitu ya, dan berubah lagi teman-teman namanya ya. Dan saya ceritakan semuanya. Dan ketika saya bisa menceritakan sesuai dengan data yang ada, sesuai dengan buku yang jelas gitu ya, maka mereka mendengarkan kita. Gitu loh. Itu yang pertama. Yang pertama adalah pastikan apa yang kita sampaikan benar. Kedua, sesuaikan harus ada ilmunya. Dan yang ketiga, sampaikanlah dengan yakin. Ya, ketika Anda yakin itu benar, ada ilmunya, saya yakin Anda akan yakin. Nanti akan muncul keyakinan. Ya, menyampaikan sesuatu itu harus yakin. Ya. Ngelamar seorang wanita harus yakin. Assalamualaikum Pak, waalaikumsalam. Mau ngapain kamu kesini? Saya mau ngelamar putri Bapak. Tujuannya apa? Coba-coba. Diterima nggak? Enak aja lu buat anak lu coba-coba. Tapi kalau disampaikan dengan yakin, Assalamualaikum Pak, waalaikumsalam. Kamu ngapain kesini? Saya mau ngelamar putri Bapak. Kenapa memang kamu mau ngelamar putri Bapak, putri saya? Izinkan Pak, saya lamaran saya diterima Pak. Karena saya ingin bernafas lebih lega Pak. Loh, kenapa kok bisa begitu? Karena separuh nafas saya ada di putri Bapak. Langsung tuh jatuh cinta. Bapaknya, Bapaknya jatuh cinta. Jadi kurang lebih begitu ya. Pastikan apa yang kita sampaikan benar. 2, kuatkan dengan keilmuan. Insya Allah yang ketiga akan muncul yang namanya keyakinan. Makanya pemuda yang hebat itu pemuda yang spiritual, intelektual, dan milenial. Baik, itu ya Khairun Nisa, Tanah Datar, Sumatera Barat. Dilanjut dari Fatimah Azahra. Bismillah, saya masih pelajar SMA, Kak. Izin bertanya, Kak. Bagaimana agar tidak mudah terpengaruh dengan tanggapan negatif orang lain, Kak? Karena masalah begini sering menjatuhkan semangat kita dalam meraih target, Kak. Terima kasih, Kak. Loh, silakan, Kak Fikar, Coach Fikar Robani. Ya. Emang kadang-kadang netizen itu tajam mulutnya. Netizen. Ya, biasa. Betul. Satu yang harus kita pahami, tidak ada satupun manusia yang tidak pernah dibenci orang. Tidak ada yang kedua, tidak ada satupun manusia yang bisa terhindar dari lisan orang lain. Dan yang ketiga, tidak ada satupun manusia yang terlihat sempurna di mata orang lain.
Tahu Ustadz Abdul Somad? Ustadz Abdul Somad dibully nggak? Bully habis. Dibully. Ustadz Hidayat tahu nggak? Dibully habis. Habis. Yang lembut deh, Ustadz Agim dibully habis. Ya. Dibully. Yang galak, Habib Rizik Habis. dibenci. Ya. Ya, Yang soleh, lembut, punya banyak Ustadz Salim Afilah dibully habis. dibully. Artinya begini, mereka yang lebih baik dibandingkan kita aja dibully habis-habisan kan? Ya apalagi kita. Nah, caranya untuk menghadapi itu semua, makanya teman-teman perlu banyak berzikir. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Karena saya juga sering dibully. Anda bayangkan saya udah jadi motivator aja, teman saya masih bilang saya gila. Bayangin, saya jadi motivator nih, ya kan? Terus video saya viral karena diupload sama akun-akun lain, gitu ya. Waktu itu viewer banyak banget itu, berapa puluh ribu gitu. Teman saya ngeliat, wih gila Fikar jadi motivator sekarang lo Fikar, gila nih penontonnya banyak banget Kar. Ya teman SMA saya bilang gitu, gila Fikar jadi motivator. Bayangin gue udah jadi motivator masih digila-gilain orang kan. Ngomong di depan muka saya lagi gitu. Ya kan? Kan orang gila zaman sekarang itu kan luar biasa ya. Bisa dekat sama menteri sosial gitu. Ya. Bayangin teman-teman, semua orang akan dibully sama siapapun karena kita nggak pernah bisa memuaskan siapapun. Nah makanya rumusnya adalah perbanyak istighfar, perbanyak minta ampun sama Allah. Kenapa? Karena bisa jadi gini ya. Kita tahu kan orang yang ngebully kita, orang yang hina kita itu adalah orang yang sedang melunturkan dosa kita kan, betul nggak? Nah, evaluasinya adalah bisa jadi kita ini terlalu banyak dosa, tapi kita lupa dengan dosa kita, gitu kan? Kita banyak dosa, kita lupa sama dosa kita dan kita lupa minta ampun sama Allah. Akhirnya Allah sayang sama kita. Ya udahlah nih anak nih lupa nih sama dosanya nih yang banyak nih. Udahlah kita kirim aja netizen. Ya buat banyak menggunjing dia. Supaya apa? Supaya dosa-dosanya luntur. Mana tahu begitu. Jadi kalau ada netizen yang ngebully kita, wah ini kiriman dari Allah untuk menghapus dosa gue. Ayo bro, tambah lagi. Ya. Mantap. Intinya dekat dengan Allah. Begitu, Coach Sakti. Baik. Allah kuatkan Itu ya, Fatimah Zahra ya. Ya. Iya, jadi ingat Sakti Fikar punya video yang viral. Sampai ibu mertua saya juga ngirim ke saya dan ke grup. Wih, mantap Fikar Romani. Berhasil bikin video viral. Muridnya Coach Sakti kan? Bisa aja. Silakan teman-teman. Ada yang mau ditanyakan kembali? Kira-kira Setarif udah nyampe mana ya? Masya Allah, terima kasih jawabannya. Ya. Sama-sama Fatimah dan Khairunisa ya. Semoga Allah Fatimah dan Khairunisa ya. Nggak ada yang lain. Oh, Setarif kelihatan tuh. Setarif udah di kereta apa di mana? Wih. Oh, ternyata beliau memantau kita ya. Aduh. Mantap. Saya jadi malu coba lihat bagian bawah, jangan ada nasi goreng lagi. Oh, beliau nggak level nasi goreng duren beliau. Ustadz Arif mau kemana? Ke Bandung, Cirebon. Cirebon beliau. Resmi. Oh, Cirebon, mantep ya. Jangan lupa empal gentong ya Ustadz ya. Makasih Ustadz Arif. Mau hadir di acara sederhana kami. Asik. Jangan lupa bahagia. Jangan lupa 3M. Kok nggak ngajak-ngajak Ustadz Arif? Ya. Bayar rapid testnya. Anak siap nyupirin antum saat sampai Cirebon mah dekat. Iya, Ane punya PR mau ke rumah Ustadz Arif belum juga. Astagfirullah. Maafkan muridmu ya Ustadz. Ya, karena saya mau ke rumah cuman durannya belum ada jadi belum berani. Siap. Ya, lanjut. Kita agendain minggu depan ke rumah Ustadz Arif Dahsyat. Baik. Aduh, batiknya cakep banget Ustadz ya. Luar biasa. Terus batik. Punya ya? Batik baru kayaknya nih. Tahun baru, batik baru. Terima kasih Ustadz. Baik teman-teman. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Atau Ustadz Arif Dahsyat mau nanya sama Fikar Romani?
Langsung cenat-cenut. Beliau tugasnya mengkoreksi aja. Baik, kalau tidak ada, mungkin closing statement dari Vika Robani sesuai tema ya. Rasanya teman-teman bisa lihat sendiri, nggak salah kita ngambil tema menjadi pemuda remaja sukses bahagia. Dan rasanya sudah ada di Vika Robani saat ini, meskipun itu adalah proses ya, bukan hasil. Mungkin Vika Robani bisa kasih pesan-pesan kepada kita, terutama yang masih muda-muda seperti Fatima Zahra, masih pelajar SMA, dan yang lain-lain. Yang lebih tua dari Vika Robani juga bisa, bagaimana kita menjadi remaja pemuda yang sukses bahagia. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Closing statement dari saya sederhana. Pemuda yang hebat adalah pemuda yang menjaga masa mudanya demi kemewahan di masa depan. Ya, dia menjaga masa mudanya dikala orang lain banyak yang ngerokok, minum minuman keras, atau nongkrong tidak jelas, atau pacaran. Dia jaga itu semua. Dia tahan diri dia agar dia mendapatkan kemewahan di masa depan, karena ketika masa mudanya dia jaga untuk menambah ilmu, menambah jaringan, belajar terus-menerus, menghabiskan investasi waktunya, investasi uangnya untuk kebaikan-kebaikan. Insya Allah di masa depan dia akan menjemput kesuksesan itu. Jadi teman-teman, pesan saya, tolong jaga masa muda Anda demi kemewahan di masa depan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada banyak kesalahan. Ya, banyak sekali kekurangan dari saya. Terima kasih yang saya hormati guru saya, Coach Sakti, Coach Arif Dasyat. Beliau ini mentor saya, teman-teman. Tolong belajar dengan beliau, karena pesan dari guru saya, Coach Arif Dasyat, kalau mau jadi yang terbaik, belajarlah dengan yang terbaik. Dan saya sudah belajar dari Coach Sakti dan Coach Arif Dasyat. Alhamdulillah, walaupun sedikit hasilnya, masih jauh sekali dari beliau, tapi saya merasakan dampak yang dahsyat. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus, tepuk tangan virtual buat Vika Robani yang begitu luar biasa ilmunya. Semoga kita doakan Vika Robani dan keluarga sehat selalu, diluaskan rezekinya, dan juga dipermudah urusannya oleh Allah SWT. Terima kasih juga Coach Arif Dasyat, guru pertama saya, yang sudah meluangkan waktu hadir di tengah-tengah kereta api jugi. Dan teman-teman semua ya, jauh-jauh ini ada yang dari Cirebon, ada yang dari Sumatera Barat, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Sulawesi. Wah, macam-macam yang belajar sama Vika Robani. Baik, saya tutup dengan sebuah pantun. Kalau ada sumur dekat sawah, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada kata-kata kami yang salah, tolong jangan disimpan dalam hati. Ada nampan, ada siri, burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Coach, Kak Fikar. Coach Vika Robani udah hadir. Terima kasih Coach Arif Dasyat yang sudah hadir. Dan teman-teman semua, Fatima, Eliana, Khairul Anam, dan yang lainnya, Khairul Nisa, izin pamit ya.